Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, baik. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Matan al-Ajrumiyah. Qala mu'allif rahimahullahu taala babul istitsna. Bab tentang al-istitsna, ini tentang pengecualian. Wa huruful istitsna'i thamaniyatun. Huruf-huruf istitsna itu, huruf-huruf pengecualian itu ada 8. Nah, wahia yaitu illa, wa ghairu, wa siwan, wa suwan, wa sawa'un, wa khala, wa ada, wa hasya. Nah, 8. Semua artinya kecuali. Nah, semua artinya adalah kecuali. Ya. Kalau saya katakan najat tullabu illa Zaidan. Para penuntut ilmu itu telah lulus, berhasil, kecuali Zaid. Nah, jadi Zaid dikeluarkan dari hukum umum najah. Nah, makanya mustasna atau istisna pengecualian itu secara bahasa artinya al-ikhraj, mengeluarkan. Nah, mengeluarkan dari hukum umum. Jadi kata najahat tullabu illa Zaidan, para penuntut ilmu itu berhasil, semua sudah lulus kecuali Zaid. Zaid dikeluarkan dari hukum lulus. Nah, dan itu ada 8 huruf. Sebenarnya banyak ya, banyak, tapi pengarang rahimahullah ta'ala menyebutkan hanya beberapa di antaranya saja, 8. Nah, di antara 8 ini ada yang merupakan huruf, yaitu illah, ini huruf. Nah, ada yang merupakan isim. Nah, isim ini ada 4 di situ. Siwan, suwan, siwa, suwan, sawaun, dan goiru. Nah, ada juga jenis yang ketiga, kadang dia bisa jadi fi'il, kadang juga bisa jadi isim. Ada 3. Ya. Khala, ada, dan hasya. Antum lihat saja matannya itu, illa wa ghairu wa siwan wa suwan wa sawaun. Nah, kalau illa itu huruf, ghairu, siwan, suwan, sawaun itu isim. Ya. Khala, ada, dan hasya itu bisa fi'il, bisa jadi isim. Nah, Masya Allah ta'ala. Baik. Kemudian kita pengarang rahimahullah ta'ala, fal mustathna bi illa yunsabu idza kana al-kalamu tamman mujaban. Nahwa qamal qaumu illa Zaidan wa kharajan nasu illa Amran. Kata pengarang rahimahullah, fal mustasna itu, fal mustasna bi illa, mustasna dengan illa itu dinasabkan kalau ucapannya atau perkataannya, kalimatnya adalah taman mujaban. Kalimatnya sempurna dan positif. Nah, coba lihat papan tulis. Kelihatan ya?
Nah, mustasna dengan illa itu dinasobkan kalau kalimatnya sempurna dan positif. Ya. Contohnya qamal qaumu, qamal qaumu illa Zaidan. Qamal qaumu illa Zaidan. Zaid, kaum itu telah berdiri, ya, kecuali Zaid. Nah, di situ dia pakai qala ya, qalal qaumu illa Zaidan. Enggak apa-apa, sama aja. Nah, perhatikan, kalau kalimatnya positif, sempurna dan positif, maka mustasnanya di fathah, wajib dinasobkan. Perhatikan ikhwan, perhatikan. Ini yang disebut dengan mustasna, yang dikecualikan. Nah, ini yang disebut dengan istilah huruf istisna. Yang 8 tadi. Ya, sebenarnya bukan 8, banyak, tapi beliau sebutkan 8. Nah, kemudian ini disebut dengan al-mustasna minhu. Ini al-mustasna. Kalau ini harful istisna. Nah, huruf istisna. Perhatikan ya, Wan. Ya. Kalau kalimatnya adalah kalimat yang sempurna, apa itu sempurna? Sempurna itu tiga-tiganya ini ada. Ya, ada mustasna minhu, ada huruf harful istisna, ada mustasnanya. Itu disebut kalimat yang taman, sempurna. Nah, mujaban, mujab artinya positif. Artinya positif. Nah, baik. Kemudian mujaban, positif. Ya. Lawan dari mujaban manfiyan. Manfiyan itu negatif. Ya. Kalau didahului oleh penafian, ya, atau yang mirip dengan penafian atau nahi, istifham. Nah, nanti akan datang juga contoh-contohnya insya Allah. Baik, sampai di sini paham ya? Ya. Ini namanya kalimat yang sempurna dan positif. Kembali ke matan. Kembali ke matan, akhi. Baik, perhatikan ucapan pengarang rahimahullah. Nahwa contohnya qala al-qaumu illa Zaidan. Kaum itu berucap kecuali Zaid. Wa kharajan nasu illa Amran. Manusia itu telah keluar kecuali Amr. Nah,
Jadi titik pembahasan kita adalah kata Zaidan dan Amron. Itu kalau kalimatnya adalah kalimat yang sempurna dan positif. Yang kedua, wa in kana al-kalamu manfiyan tamman jaza fihi al-badalu wan nasbu 'ala al-istithna. Jika kalimatnya negatif dan sempurna, ya, jika kalimatnya negatif dan sempurna, maka boleh badal, ya. Badal itu berarti dia mengikuti mubdal minhu, ya kan? Kita sudah bahas ya masalah badal. Dan boleh juga dinasobkan istisnanya, ya. Contohnya, maqamal qaumu illa Zaidun wa illa Zaidan. Nah, maqamal qaumu illa Zaidun wa illa Zaidan. Baik, lihat papan tulis. Perhatikan. Sudah paham ya, insyaallah. Saya hapus ini. Ya, atau sudah tahu mana mustasna minhu. Artinya mustasna itu yang dikecualikan ini. Mustasna minhu yang dikecualikan darinya. Kalau ini huruf istisna. Baik. Contohnya di situ kalimatnya sempurna tapi manfiyan, negatif. Maqama. Maqamal qaum. Illa jaza fihi al-badalu, badal, ya, atau jaza fihi nasbu. Perhatikan ikhwan. Ya, kalau kalimatnya adalah kalimat yang sempurna, apa itu kalimat sempurna? Disebutkan mustasna, ada mustasna. Ya. Disebutkan juga mustasna minhu. Disebutkan juga huruf istisna. Ya, kalau mau lebih gampangnya, mustasna itu yang terletak setelah huruf istisna, mustasna minhu yang terletak sebelum huruf istisna. Perhatikan di sini. Tapi dia manfian. Apa itu manfian? Kalau didahului oleh nafi. Ini, nafi. Atau nahi, atau semisal dengannya. Penafian atau larangan, atau istifham. Nah, kalau kalimatnya seperti ini, maka al-mustasnanya, itu yang terletak setelah huruf istisna, itu boleh badal, al-badalu, boleh juga sebagai al-mustasna. Nah, perhatikan, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang berdiri, tidaklah kaum itu berdiri kecuali Zaid. Kaum itu tidaklah berdiri kecuali Zaid. Artinya apa? Kaum itu tidak berdiri. Yang berdiri hanya Zaid. Perhatikan ikhwan. Antum lihat kalimat atau contoh yang pertama di atas. Qamal qaumu illa Zaidan. Kaum itu berdiri kecuali Zaid. Kalau di atas Zaid yang dikecualikan, Zaid enggak berdiri. Kalau di bawah apa? Kalau di bawah Zaid yang berdiri, ya kan? Ma qamal qaumu. Kaum itu tidak berdiri kecuali Zaid. Berarti Zaidnya apa? Berdiri. Kaumnya duduk, sedangkan Zaidnya yang berdiri. Kalau di atas, kaumnya yang berdiri, Zaidnya yang duduk. Paham itu? Nah, mustasnanya yaitu isim yang terletak setelah huruf istisna. Pembahasan kita kan ini al-mustasna. Ya. Tapi boleh dibaca badal. Boleh dibaca badal. Badalnya siapa? Mana mubdal minhunya? Mubdal minhu adalah al-qaum. Ya. Makanya nanti kalau antum baca di kitab, kan ini kan nggak kelihatan harokatnya. Ya. Antum baca ma qamal qaumu illa Zaidun.
Ya. Atau antum baca maqamal qaumu illa Zaidan. Biasanya kalau di kitab itu walaupun gak ada harokatnya, Zaid nih tetap begini tulisannya. Jadi antum langsung bisa tebak, oh berarti dibaca mustasna. Tapi seandainya nggak ada alifnya, berarti antum baca apa? Antum baca Zaidun. Ya. Jadi nggak perlu carakan, oh jangan-jangan salah cetak ini. Nggak salah cetak. Memang begitu. Bisa dibaca Zaidan, bisa dibaca Zaidun. Paham itu? Baik. Lihat matan lagi. Baik. Berikutnya wa in kana al-kalamu lihat ya. Coba ditunjukin Akhtul Qarnain. Wa in kana al-kalamu naqisan kana ala hasabil awamil. Maka jika seandainya kalimatnya naqis. Naqisan ini kurang, enggak sempurna. Ya, kana ala hasabil awamil, maka dia disesuaikan dengan amilnya. Disesuaikan dengan amilnya. Nakis itu apa? Disebut kalimatnya kurang. Kalimatnya kurang kalau tidak disebutkan mustasna minhunya. Ya, ininya tidak disebut mustasna minhu. Ya. Baik. Contohnya, nahu contohnya ma qama illa Zaidun. Wa ma darabtu illa Zaidan. Wa ma marartu illa bi Zaidin. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Tidak ada yang aku pukul kecuali Zaid. Tidak ada yang aku lewati kecuali Zaid. Nah, jadi disesuaikan ala hasabil awamil. Saya coba lihat papan tulis. Nah, perhatikan. Yang ketiga, kalau dia kalamnya nakis. Kalamnya nakis. Wa in kana al-kalamu naqisan. Kalau kalamnya nakis itu apa? Nakis itu tidak disebutkan apa? Mustasna minhunya. Nah, tidak disebutkan mustasna minhunya. Biasanya kalau nakis berarti dia pasti manfian. Pasti manfian. Ya. Artinya dia pasti kalimat negatif. Nah, kalau begitu, ya, perhatikan. Kalimat yang pertama adalah taman mujaban. Ya kan? Sedangkan kalimat yang kedua, taman manfiyan. Ya, taman manfiyan. Yang kedua, contohnya di situ, ma qama illa Zaidun. Ma qama illa Zaidun. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Nah, ini disebut dengan istilah apa?
Nakis. Naqisan. Kalau nakis itu pasti manfiyan. Kurang pasti negatif. Negatif tadi didahului oleh ma. Perhatikan di sini. Nah, kalau dia nakis, ya, kalau dia nakis itu tidak disebutkan mustasna minhunya. Perhatikan maqama. Ya, langsung tidak ada yang berdiri illa Zaidun, kecuali Zaid. Maka mustasnanya, al-mustasnanya ini Zaid ini, al-mustasna yang terletak setelah illa itu ala hasabil awamil. Ala hasabil awamil, tergantung amilnya. Nah, tergantung amilnya. Nah, tergantung amilnya. Sini amilnya mustasnanya apa namanya marfu, ya. Dia marfu. Tapi ya, mustasna kan tadi kita sebutkan yang terletak setelah illah. Tapi dari sini marfu. Kalau dia marfu maka tidak disebut lagi sebagai mustasna. Tapi disesuaikan dengan apa? Amil sebelumnya. Ya, amilnya koma, maka Z-nya di sini sebagai fa'il. Ya. Contohnya ma darabtu. Ma darabtu illa apa? Illa Zaidan. Ya. Ya. Aku tidaklah memukul kecuali Zaid. Aku tidaklah memukul kecuali Zaid. Berarti Zaid di sini mansub sebagai apa, ikhwan? Maf'ulun bih. Dia mansub sebagai maf'ulun bihi. Ya. Berikutnya ma marartu illa bi Zaidin. Aku tidaklah melewati kecuali Zaid. Ya. Bi Zaidin di sini dia majrur. Majrurnya karena huruf jar. Walaupun dia terletak setelah illah. Ya, walaupun dia terletak setelah illah. Nah, ya, kalau amilnya mengharuskan rofa, ya rofa. Kalau amilnya mengharuskan nasab, ya nasab. Kalau amilnya mengharuskan jar, ya jar. Nah, untuk lebih gampang antum pahami ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau istisnanya atau pembahasannya atau kalamnya nakison, nakis itu tidak disebutkan mustasna minhu. Dan dia manfian pasti. Manfian itu apa? Negatif. Ya. Didahului dengan apa? Negatif. Perhatikan ikhwan. Negatif bertemu dengan negatif. Jawabannya apa? Antum pernah belajar nggak ini? Positif, Ustaz. Positif, Ustaz. Positif. Baik, negatif ketemu negatif pasti positif. Dulu pernah ya kita pelajari ya. Dulu sekolah dulu. Negatif ketemu positif? Negatif. Negatif. Kalau positif ketemu positif ya positif. Nah, baik, perhatikan maqama illa Zaidun. Jadi asalnya ini maqama illa Zaidun sama saja kita katakan begini. Qama Zaidun, ya kan? Karena ini negatif ketemu negatif jadi positif. Akhirnya sama saja ini kalau ketemu anggaplah buang dua-duanya. Buang dua-duanya. Ya. Qama Zaidun. Berarti Zaid di sini sebagai fa'ilnya qama. Maka illa ini ya huruf istisna yang mulgha. Ya, tidak beramal dia. Nah, demikian pula seterusnya.
Ma darabtu illa Zaidan. Ma darabtu illa Zaidan. Sama seperti antum katakan darabtu Zaidan. Demikian pula ma marartu illa bi Zaidin. Sama antum katakan marartu bi Zaidin. Paham tuh, ikhwan? Nah, jadi tergantung kalimatnya. Perhatikan, tapi kalau di sini ya, karena dia taman manfian sempurna, disebutkan ada apa namanya? Mustasna minhunya. Ini kan negatif ketemu negatif. Ya. Maka negatif ketemu negatif boleh antum katakan qamal qaumu Zaidun illa Zaidun. Nah, perhatikan, boleh dibaca Zaidun badalnya kaum, boleh dibaca Zaidan sebagai mustasna. Zaid sebagai badalnya kaum, Zaidan sebagai mustasna. Nah, baik. Lanjut. Atau sampai di sini ada yang tidak paham? Diselesaikan dulu. Bismillah Ustaz, ingin bertanya Ustaz. Ya, tafadhal. Untuk mau tanya terkait mustasna minhu itu Ustaz bentuknya fiil fa'il Ustaz atau bagaimana Ustaz untuk cara mengetahui bahwa itu mustasna minhu Ustaz? Untuk mengetahui mustasna minhu, artinya dia adalah isim yang dikecualikan dari pembahasan. Maksudnya yang dikecualikan darinya. Yang dikecualikan darinya. Kalau tinggal antum lihat terjemahannya saja. Al-mustasna yang dikecualikan. Kalau al-mustasna minhu yang dikecualikan darinya. Perhatikan, qama Zaidun. Qama Zaidun illa qamal qaumu illa Zaidan. Antum lihat contoh yang pertama. Zaid itu bagian dari kaum. Zaid itu bagian dari kaum, tapi dikecualikan hukum komanya. Paham tak? Nah, jadi kita katakan kaum adalah al-mustasna minhu yang dikecualikan darinya. Zaid adalah yang dikecualikan. Zaid dikecualikan dari kaum. Zaid dikecualikan dari kaum. Berarti kaum ini asalnya Zaid termasuk di dalamnya di situ. Makanya disebut sebagai al-mustasna minhu yang dikecualikan darinya. Sedangkan Zaid adalah yang dikecualikan. Baik, yang lain masih ada yang tanya? Barakallahu fiik Ustaz. Baik. Baik, masih ada yang ingin bertanya yang nggak paham? Ini dulu dasarnya, antum kalau paham nanti baru kita masuk ke Ghairu dan saudari-saudarinya. Setelah itu masuk pembahasan istisna dengan khala dan saudari-saudarinya. Baik. Saya ingin bertanya, tafadhol. Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kembali ke matan. Ini saya hapus ya. Ini sudah antum screenshot. Kalau yang mau screenshot, tonton screenshot dulu. Biar gampang antum murojaah nanti. Nah,
Atau nanti ada rekamannya, antum bisa lihat rekamannya. Baik. Baik. Kemudian kita beliau wal mustatsna bi ghairin wasiwan wasuwan wasawain majrurun la ghairu. Mustasna dengan siwa, siwan, wasawa dan ghair, ya, itu majrur la ghairu, tidak ada yang lain. Nah, artinya apa? Kalau ada isim yang terletak setelah 4 isim ini, siwa, siwan, suwan, sawain, sawaun atau sawain, sawaan atau ghairu, ya. Ya, maka dia pasti apa? Dia pasti majrur. Dia pasti majrur. Ya, itu diikutkan masuk dalam pembahasan istisna. Jadi ini hanya diikutkan saja ya, Ghairu, siwan, sawa ini hanya diikutkan saja. Tapi kalau dari pembahasan sisi i'rab, sebenarnya dia masuk dalam pembahasan majrurat. Masuk dalam pembahasan majrurat. Ya. Ya. Nah, adatnya ghairu, siwan, empat adat istisna ini, ghairu, siwan, suwan, dan sawaun. Ya, itu hasilnya dia mengambil hukum isim yang terletak setelah illah. Dia mengambil hukum isim yang terletak setelah illah. Sesuai dengan penjelasan atau rincian yang sebelumnya kita sebutkan. Ya. Paham ya? Berarti kalau dia kalamnya taman mujaban, kalimatnya sempurna dan positif, harus apa, ikhwan? Nih, perhatikan nih. Ya. Pertama kalimatnya taman mujaban. Contohnya qamal qaumu. Qamal qaumu. Kenapa kita pakai ghairu ya? Ghairu. Nah, perhatikan pembahasan kita kan ghairu. Ya. Zaid di sini ya. Ini nggak usah dibahas lagi karena dia pasti majrur. Dia pasti majrur. Ya. Majrur kenapa? Karena dia mudhafun ilaihi. Ghairu kan isim. Nah, ghairu ini antum baca apa? Antum baca ghairo, baca ghairu atau baca ghairi? Nah, cara bacanya adalah disesuaikan dengan hukum isim yang terletak setelah illa tadi. Berarti kalau kalimatnya sempurna dan positif, sempurna dan positif, berarti dibaca apa, ikhwan? Nasab. Ghairu. Ghairu. Nah, wajib nasab dibaca apa? Ghairo. Karena ini kalamnya taman, ya. Apa itu taman? Nih disebutkan mustasna minhunya. Kemudian apa? Mujaban, positif. Nggak ada kalimat negatifnya. Baik, berikutnya yang kedua.
Kalau kalimatnya taman manfiyan. Taman manfiyan. Contohnya apa? Maqama. Maqamal qaumu ghair Zaidin. Oh, Zaid pasti sudah pasti majrur. Sudah pasti majrur. Nah, sekarang ghair ini antum baca apa? Bisa nasab, bisa goir. bisa nasab, bisa Goiro. Masya Allah, Ghaira. barakallahu fikum. Antum boleh baca maqamal qaumu ghairu Zaidin. Boleh juga antum baca maqamal qaumu ghairu Zaidin. Kenapa? Karena kalamnya adalah kalaman taman manfiyan, sempurna dan negatif. Berikutnya, yang ketiga. Kalau kalimatnya nakis, berarti nakis manfiyan. Ini taman mujaban. Ini taman manfiyan. Kalau ini Naqis. nakisan. Kalau nakis ya itu pasti apa? Manfiyan. Contohnya apa? Maqama. Apa Ikhwan? Dibaca apa itu? Maqama. Goiru. Zaidan. Ghairan. Ghairun. Goiru Zaidin. Ghairu akhi. Goiru. Nakisun manfiyan. Ya kan? Maqama apa? Ghairu Zaidin. Karena ini kan nakis, tidak disebutkan mustasna minhunya dan dia manfi. Berarti disesuaikan dengan amil yang masuk, ya kan? Disesuaikan dengan amil yang masuk. Itu dibaca qama ghairu Zaidin. Telah berdiri selain Zaid. Kalau kita katakan maqama ghairu Zaidin, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Berarti apa? Telah berdiri selain Zaid. Ya. Telah berdiri selain Zaid. Kalau kita katakan maqama ghairu Zaidin, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Berarti yang berdiri di situ siapa? Ikhwan. Kalau kita katakan maqama ghairu Zaidin, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Berarti yang berdiri siapa? Zaid. Selain Zaid. Yang berdiri apa? Zaid. Zaid. Antum mulai bingung nih. Selain Zaid. Maqama ghairu Zaidin. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Berarti yang berdiri siapa, Ikhwan? Zaid. Yang berdiri adalah Zaid. Ya. Jangan antum terkecohkan dengan ghairu. Ghairu ini kan ada istisna sebenarnya. Maka kalau kalimatnya naqisun manfiyan, nakis tidak disebutkan mustasna minhu dan manfiyan dan dia apa? Manfi negatif. Berarti kalimat maqama ghairu Zaidin ini begini asal kalimatnya nih. Ini kan negatif. Ya, ketemu negatif. Berarti koma Zaidun asalnya. Paham? Ya. Tapi karena dia sebagai mudhofun ilaihi maka mudhofnya mengambil posisinya. Paham ya, kawan? Intinya begitulah. Yang intinya antum pahami ya. Kalau istisna dengan ghairu, siwa atau yang semisal dengannya, maka kalimat setelah ghairu dan akhwat saudari-saudarinya siwan, sawaun, suwan itu pasti majrur kayak Z di sini. Nah, nanti yang menjadi pembahasannya antum baca ghairu di situ
Antum baca goiro, goiru, atau baca goiri. Ya. Nah, itu kondisinya, ikhwani, perhatikan. Pembacaan i'rabnya goiru, ya, di sini, ya, itu sama i'rabnya dengan isim yang terletak setelah illa dalam pembahasan sebelumnya tadi. Paham tuh? Nah, nanti antum lihat kalamnya. Kalau taman mujaban berarti wajib nasab, dibaca goiro. Kalau kalimatnya taman manfian, maka dibaca bisa badal, ya, bisa dibaca nasab sebagai mustasna minhu, sebagai mustasna. Kalau kalimatnya naqisun manfian, ya, kurang dan negatif, maka dibaca sesuai amil, sesuai dengan amil. Baik, kalau contohnya begini. Ma darabtu. Baik, di sini saya baca apa, Ikhwan? Goiro. Hah? Goiro. Ma darabtu. Goiro. Goiro, karena Goiro. negatif ketemu negatif, berarti darabtu Zaidan harusnya kan? Maka dibaca goiro. Paham tuh? Berikutnya ma marartu. Ma marartu. Goiri. Bigoiri. Bigoiri. Ya udah, kalau bigoiri, ya udah amilnya ba, ya udah jadi bigoiri. Udah. Bigoiri Zaidin. Ini goiri dibaca goiri, nggak boleh antum baca goirin atau bigoirin karena dia sebagai mudhaf. Ya. Maka hukum setelahnya mengambil tanwinnya. Bigoiri Zaidin. Masya Allah Ta'ala. Barakallahu fiik. Insya Allah mudah ya, gampang. Baik. Sini ada yang tidak paham, tafadhol ditanyakan. Baik. Sisa berapa menit? Sisa 24 menit. Baik, sekalian kita ambil. Sempat ya, masih sempat. Jam berapa sekarang? 6.24. Ini sudah ya. Kita ambil waktu 6 menit untuk bahas khala. Saya lihat matanya, akhi. Baik. Wal mustasna, qala mu'allif rahimahullah, wal mustasna bi khala wa ada wa hasya. Mustasna dengan khala, ada dan hasya, yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Boleh dinasobkan dan boleh dijarkan. Nahwa, contohnya qamal qaumu khala Zaidan wa Zaidin. Ya, boleh antum baca qamal qaumu khala Zaidan. Boleh juga antum baca qamal qaumu khala Zaidin. Antum? Atau kita pakai ada. Kita pakai ada.
qamal qaumu ada Zaidan atau ada Amran. Bisa juga antum katakan qamal qaumu ada Zaidin atau ada Amrin. Atau kita pakai hasya sama. Qamal qaumu hasya Bakron atau qamal qaumu hasya Bakrin. Paham tuh? Nah. Ya. Kalau antum bacanya tadi kita sudah sebutkan ya. Khala ada dan hasya bisa fi'il bisa sebagai huruf. Kalau antum takdirkan khala ada dan hasya sebagai fi'il, maka setelahnya pasti antum nasabkan. Ini tergantung antum lah. Ya, antum bisa baca khala Zaidan, bisa baca khala Zaidin. Kalau antum baca khala Zaidin, berarti khala di situ sebagai huruf. Ya, sebagai huruf ini huruf jar. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya, kalau antum katakan dia sebagai fi'il, jadi nasab. Berarti yang setelahnya ya adalah maf'ul bihi. Fa'ilnya dhamir mustatir. Ya, wujuban. Baik, coba kembali kepada papan tulis. Qamal qaumu khala Zaidan. Perhatikan ikhwan. Qamal qaumu khala Zaidan. Boleh juga antum baca qamal qaumu khala Zaidin. Perhatikan ikhwan. Perhatikan di sini. Kalau antum lihat di kitab, kalau di kitab kan nggak ada harokatnya. Berarti kalau ada alif, berarti antum langsung baca qamal qaumu khala Zaidan, ya kan? Tapi kalau nggak ada alif, otomatis antum baca qamal qaumu khala Zaidin. Paham tuh? Nah, kalau antum baca Zaidan, berarti khala ini sebagai fi'il. Ya, fi'il berarti fa'ilnya dhamir mustatir. Nah, fa'il dhamir mustatir. Zaidan di sini sebagai apa? Maf'ulun bi. Santum maf'ulun bihi. Kalau di sini sebagai majrurun Mudhof. majrurun bil jar. Enggak. Bukan mudhof ilaih. Bukan mudhof ilaih ya, akhi, tapi majrur dengan huruf jar. Jadi dia dianggap huruf jar. Karena dia di sini kalau antum baca Zaidin, khala di sini sebagai apa? Sebagai huruf, ya kan? Harfu jarrin. Kalau ini sebagai apa? Fi'lun. Paham tuh? Paham ikhwan? Nah, kalau antum katakan ini mudhof ilaihnya berarti ini harus isim harusnya. Ya kan? Sedangkan kita katakan tadi qala ada dan hasya itu ada dua. Bisa fi'il, bisa sebagai huruf. Nah. Masyaallah. Kecuali ya, jadi boleh dia sebagai fi'il, boleh sebagai huruf. Kecuali kalau khala ini didahului oleh ma. Ya. Didahului oleh ma masdariyah. Kalau didahului oleh ma masdariyah, untuk terus di situ, jika didahului oleh ma masdariyah, contohnya qamal qaumu ya. Qamal qaumu ma khala. Dibaca apa, Ikhwan? Kalau ada ma masdariyah, maka setelah ma pasti fi'il. Karena ma masdariyah tidak masuk kecuali pada fi'il. Berarti dibaca apa? Zaidan. Dibaca Zaidan. Paham tuh?
Baik, sampai di sini selesai pembahasan al-mustasna. Ada yang ingin bertanya? Fadhol. Baik, sudah lewat waktunya ya. Yang mau bertanya nanti boleh bertanya di apa namanya? Di grup pada asar nanti insyaallah taala. Baik. Allah taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Bisa tanya, Ustaz? Hah? Bisa nanya satu. Fadhol. Kalau misalkan dia beramal sebagai fiil, terus kalau dia beramal sebagai fiil, kolanya Ustaz ya. Nah, berarti setelahnya itu muannas pakai kholat atau gimana Ustaz? Enggak, tetap khol aja. Walaupun dia aja setelahnya itu muannas Ustaz. Iya, biasanya kalau muannas dia pakai kholat. Contohnya apa? Contohnya apa, Ikhwan? Muslimatun nih Ustaz. Enggak, di Aisyah. Al-Qur'an ada. Pada khalat min qablihir rusul. Tentang kisah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Qad khalat min qablihir rusul. Afa immata au au qutilan qalabatum ala aqabikum atanqalibu khasirin. Nah, nanti besok bawakan ayatnya ya. Nah. Tapi dia contohnya nggak langsung apa namanya datang maf'ul bihinya langsung. Dia diperantarai oleh kata yang lain. Intinya sama. Nah, ya kalau dia kita anggap sebagai fiil, anggap dia sebagai fiil, ya berarti dia harus didatangkan ta'nisnya. Ya kan? Ta'nisnya. Nah, bisa yang lain? Ya. Baik, kalau tidak lagi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah setelahnya kita masuk pembahasan babul la yang beramal amal inna. Satu munada. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.